Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, kita akan lanjutkan penjelasan tentang bilangan berpangkat. Pertama, kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan bilangan berpangkat ya. Misalkan Bunda punya bentuk 8 pangkat 6. 8 pangkat 6 kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 6. Jadi kita ingat juga nih sifat pada bilangan berpangkat. Kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka akan sama dengan A pangkat M kali N ya, sifat pada bilangan berpangkat. Maka 2 pangkat 3 dipangkatkan 6 itu adalah 2 pangkat 18. Cluenya kita harus sudah paham kalau 8 itu ternyata bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Nih, yang Bunda ubah adalah 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Kita coba soal berikutnya ya. Misalkan 25 pangkat 3. 25 itu bisa kita ubah jadi berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2 ya. Nah, 5 pangkat 2 dipangkatin 3. Jadi 5 pangkat 2 kali 3, yaitu 5 pangkat 6. Kita coba soal nomor 3 ya. Kalau Bunda punya bentuk 36 pangkat 1 pangkat 4 per 3. 36 pangkat 4 per 3. Maka bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 36 itu kan 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 per 3, yaitu 6 pangkat 2 kali 4 per 3. 6 kali 2 kali 4, 8 per 3. Nah, ini adalah hasil untuk 36 pangkat 4 per 3 bisa diubah jadi 6 pangkat 8 per 3. Ini adalah cara menyederhanakan bilangan berpangkat menjadi lebih sederhana ya. Contoh berikutnya, 125 pangkat 3 per 2 dipangkatkan lagi 1 per 3. Nah, bentuk ini bisa kita kerjakan dengan 2 cara. Cara yang pertama, kita kalikan dulu pangkatnya ya. Ini menjadi 125 pangkat 3 per 2 dikalikan 1 per 3. Yaitu 125 pangkat 3 per 6 ya. Atau 125 pangkat 1 per 2. Nah, 125 itu ingat, 125 itu berapa pangkat berapa sih? 125. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Maka kita bisa tuliskan menjadi 5 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 2, yaitu 5 pangkat 3 kali 1 per 2, yaitu 5 pangkat 3 per 2. Atau kita akan gunakan cara yang kedua. Itu cara yang pertama, yaitu dengan mengalihkan dulu pangkatnya. Kita gunakan cara yang kedua. 125 pangkat 3 per 2 dipangkatkan 1 per 3. Nah, ini kita ubah dulu. Jadi 5 pangkat 3 ya. 125-nya adalah 5 pangkat 3, dipangkatkan 3 per 2, dipangkatkan lagi 1 per 3.
Nih, Bunda hanya merubah yang 125 menjadi 5 pangkat 3. 3/2-nya tetap ya, lihat. 3/2-nya tetap, sepertiganya juga tetap. Tidak ada yang diubah sama Bunda ya. Bunda hanya mengubah 125 menjadi 5 pangkat 3. Nah, ini kan jadi pangkatnya double-double ya, sampai 3 tahapan gitu. Maka kita sederhanakannya ya seperti biasa saja. Jadi 5 pangkat 3 dikalikan 3/2 dikalikan 1/3. Berapa sih hasilnya? 5 pangkat 3 kali 3, 9. Ini kan 3 tuh sama aja dengan 3/1 ya. 3 tuh sama aja dengan 3/1. Maka kita bisa kerjakan 3 kali 3 kali 1, yaitu 3 kali 3, 9, kali 1 yaitu 9, per 1 kali 2 kali 3 yaitu 6. Jadi 5 pangkat 9/6, atau 5 pangkat, pecahannya bisa disederhanakan nih, 9/6. 9 dibagi 3 yaitu 3, 6 dibagi 3, 2. Jadi 5 pangkat 3/2. Lihat ya, dengan menggunakan dua cara yang berbeda tapi hasilnya akan sama, yaitu 5 pangkat 3/2. Boleh menggunakan cara yang mana saja ya. Selanjutnya, contoh soal berikutnya ya. Ini tentang operasi pada bilangan bulat. Oh, maaf, operasi pada bilangan berpangkat. Lebih ke contoh soalnya ya. Kalau misalnya Bunda punya soal 2 pangkat 0, 2018 pangkat 0 ditambahkan 2019 pangkat 0 ditambah 2020 pangkat 0, maka berapa sih hasilnya? Ingat bahwa semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya. Maka 2018 pangkat 0 itu 1, 2019 pangkat 0 juga 1, 2020 pangkat 0 juga 1 ya. Maka sama saja dengan mengerjakan 1 tambah 1 tambah 1, yaitu 3. Berikutnya, kalau Bunda punya soal seperti ini ya. 10 pangkat 0 dikalikan 100 pangkat 0 kali 1000 pangkat 0. Maka hasilnya berapa? 10 pangkat 0, ingat semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka ini bisa dituliskan 1 kali 1 kali 1, yaitu 1. Mudah ya? Soal berikutnya, misalkan 2 pangkat 5 dikalikan 10 pangkat 7 kali 2 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Nah, gimana sih cara menyederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat seperti ini? Ini bisa kita kelompokkan dulu ya. Kelompokkan berdasarkan bilangan pokok yang sama. Jadi 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 4. Ingat, sifat perkalian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya akan dijumlahkan. Maka ini bisa ditulis 2 pangkat 5 tambah 3 kali 10 pangkat 7 tambah 4. Sama dengan 2 pangkat 8 kali 10 pangkat 7 tambah 4, 13. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari soal nomor 3. Udah sampai sini ya, gak bisa gimanain lagi. Selanjutnya, kita ke contoh nomor 4.
10 pangkat 5 dikalikan 8 dikalikan 2 pangkat 7 per 10 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Nah, ini ada per ya. Per itu sama aja dengan pembagian. Maka bentuk ini bisa kita ubah dulu jadi 10 pangkat 5 per 10 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4. Yaitu sama saja dengan 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 3 kan ya? Maka bisa kita tuliskan 10 pangkat 5 kurang 3 dikalikan 2 pangkat 7 kurang 4. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah operasi pembagian. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Sedangkan tadi kan ini perkalian ya. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Sehingga bentuk tersebut kita sederhanakan menjadi 10 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ini untuk soal nomor 4, contoh soal nomor 4 ya. Oke Ananda, sekian contoh dari Bunda. Silahkan mengerjakan soal latihannya di sekolah. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk segera berdiskusi menghubungi Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.